Di harga sejutaan, smartwatch ini tuh udah memang nggak bisa dibilang barang yang murah. Jadi memang wajar kalau ekspektasi kita juga seringkali naik. Dan nggak cuma pengen jam yang memang sekedar kelihatan keren aja, tapi mau nggak mau juga kita nyari yang ada fiturnya. Dan itu fiturnya bener-bener yang fitur kepake gitu. Dan oleh karena itu, sekarang di meja Pichel tuh udah ada smartwatch yang masih jadi pilihan terbaik, terutama untuk tahun 2026, karena fitur yang banyak, layarnya cakep, dan sabar dulu, kita bakal bahas secara lengkap di review kali ini. Seperti benar ya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita bakal bahas sebuah smartwatch dari Hailu, yaitu Hailu Solar Ultra. Bukan cuma bahas speknya yang katanya mantap, tapi kita juga bakal ngasih lihat sampai mana performa produk ini secara real. Jadi pada berlama-lama kita langsung masuk aja ke bagian unboxing. Nah, dari segi kemasan, maka produk ini pakai bahan karton tebal yang bisa dibilang kokoh. Karena secara konsep memang kemasannya pakai model teleskop box yang dikasih hanger juga. Dari segi warna, boxnya cenderung warna dominan gelap yang dikombinasikan dengan aksen finishing spot UV di beberapa bagian. Secara detail kemasan sih memang ini dikemas secara rapih dan juga elegan. Sebagai contoh seperti ada kayak outline produk, ada branding, ada selling point, QR buat akses aplikasi, dan juga ada fitur-fitur yang semuanya eye-catching dan mata tuh memang nggak capek lah ngelihatnya. Nah, pas Pichel bongkar kemasannya, maka di bagian belakangnya ternyata ada plastik yang berisi sebuah kartu garansi 12 bulan, ada sebuah thank you card, dan juga sebuah screen protector. Nah, teman-teman nanti harus simpan baik-baik ya, ini dus dan juga kartu garansinya, biar kalau ada apa-apa bisa klaim garansi. Dan waktu Pichel coba buka kemasannya, maka isinya kelengkapannya tuh tertata juga rapih sama seperti di luarnya. Nanti diisi dalamnya palingan cuma ada satu buah unit smartwatch yang sudah terpasang sebuah strap, satu kabel charger USB Type A kepada magnetik sepanjang 65 cm, dan ketinggalan juga satu buah manual book. Ya udah itu aja sih memang kelengkapannya ya guys. Pichel memang cuma notice satu hal ya, dimana sayang banget kita nggak dikasih strap tambahan di sini. Padahal di Hailu Watch 4S yang kemarin yang lebih murah itu malahan dikasih ya. Mungkin next bisa kali ya nanti Hailu setelah lihat video ini mungkin masukin juga kali strap tambahan ke paket penjualannya Solar Ultra gitu ya. Biar teman-teman juga di luar sana happy. Jadi bukan cuma buat Pichel tapi buat semua teman-teman viewer netizen di luar sana. Secara looks, maka Hailu Solar Ultra ini punya desain yang sporty banget, dengan bentuk yang bulat dan juga aksen-aksen yang sporty. Dimana dengan desain yang sporty ini, maka produk ini ngasih dua varian warna, yaitu warna black dan juga silver. Dan kalau kita lihat yang silver, ini memang menyala banget sih guys, kelihatan elegan banget. Cuma varian warna hitam yang Pichel pegang kali ini juga nggak kalah keren, karena warna hitamnya tuh lebih kalem dan maskulin, sehingga buat kita yang lebih suka misterius mungkin lebih cocok kali warna hitam. Selanjutnya juga nggak afdol rasanya kalau kita desain produk ini tuh nggak kita bedah. Karena kita mulai dari strapnya dulu ya. Dimana strapnya tuh pakai bahan silikon yang bahan depannya dikasih tekstur garis-garis dan ada juga tulisan branding Hailu. Jadi memang kebantu banget dengan ada garis-garis yang tadi itu dan branding Hailu ini membuat nggak terlalu polos dan juga tetap dapat kesan yang sporty. Sedangkan di bagian belakangnya palingan cuma tergolong polosan gitu ya. Jadi depannya udah rame, belakangnya polosan. Bagus karena pas nempel di kulit kita tuh jadi rasanya lebih nyaman dan nggak bikin iritasi walaupun dipakai jangka panjang. Untuk lubang strapnya pun juga cukup banyak, jadi penyesuaian buat tangan-tangan kita tuh jadi lebih pas dan lebih presisi, sesuai dengan ukuran kita. Nah kalau perhatian memang bagian quick release-nya dia memiliki ukuran di 22 mm guys, dimana strap dengan ukuran quick release begitu tuh banyak banget di pasaran. Jadi kalau kita mau beli strap tambahan ataupun mau gonta-ganti itu bisa dengan mudah guys. Yang penting harus dibeli dulu gitu ya, karena Hailu gak kasih gitu. Kemudian dari strap kita sekarang pindah ke bagian watchnya. Dimana bagian depan paling cuma ada layar AMOLED HD berukuran 1,6 inci yang memiliki resolusi 480x480 pixel dengan refresh rate di 60 Hz. Sayangnya di spek sheet-nya nggak ada informasi terkait dengan kecerahan layar, berapa nits. Cuma ya namanya layar AMOLED ya udah jelas pasti warnanya bakal bagus banget. Dan di bawah sinar matahari ataupun di tempat yang terang benderang pun juga masih oke banget. Dan kalau kita lihat layarnya pun juga di sini bisa dibilang frameless ya. Kayak nggak ada bezel-bezel di bagian layarnya. Paling cuma ada black bar di bagian layar samping-sampingnya. Lalu di bagian frame nanti dikasih material metal dengan aksen-aksen yang menurut Pichel ngasih kesan solid dan juga looks-nya oke banget, terutama buat kita yang anaknya lagi-lagi sporty banget. Lanjut ke sisi kanannya, palingnya terdapat sebuah crown dan juga dua buah pusher. Pusher ini nanti dikasih aksen garis gitu, dimana warna pusher bawahnya oranye dengan tulisan sport dan juga atasnya berwarna hitam dengan tulisan power. Nah, fungsi dari setiap crown ini juga dan pusher ini juga beda-beda ya guys. Nanti Pichel akan bahas di bagian fitur. Sementara untuk sisi kirinya paling cuma ada branding dengan tulisan Hailu. Dan kalau kita pindah ke bagian atas dan bawah, palingan di sini layaknya smartwatch pada umumnya paling cuma terdapat lak buat masang strap doang. Terakhir, kalau kita balik di bagian belakang, di bagian ini terdapat back case-nya, yang dimana punya perpaduan material stainless dan juga plastik.
Area stainlessnya dipakai sebagai rangka utama, sementara plastiknya ada di bagian sensor. Ini jelas biar sensornya bisa nempel langsung ke kulit kita dengan lebih optimal. Dan kalau memang kita mau bedah, di bagian tengah dari back case-nya terdapat next gen optical sensor untuk fitur-fitur kesehatan. Serta di sisinya juga terdapat speaker, terdapat mikrofon, magnetic 2 pin buat charging, dan juga deretan kode produksi. Nah, kalau teman-teman tanya soal dimensi, maka produk sini punya diameter di 50 mm dengan ukuran lak-to-lak sekitar 45 mm. Dan ketebalannya pun juga ada di 14 mm. Sementara kalau udah dipasangin strap, maka panjangnya berada di kisaran 25,5 cm. Sementara untuk bobotnya sendiri, maka di watch only tuh ya, tanpa ada strapnya, maka tuh berada di kisaran 38 gram saja. Dan kalau dipasangin strap pun juga beratnya agak bertambah sedikit, yaitu menjadi 55 gram. Dengan berat segini memang pada waktu Pichel coba pakai, ini masih tergolong nyaman banget di tangan. Gak gampang bikin tangan kita pegel, ataupun juga agak fatigue gitu. Karena ada beberapa smartwatch yang ketebelan, malah bikin kita tuh jadi kayak terbebani gitu pakai smartwatchnya. Terakhir untuk pelengkap build quality-nya, maka produk ini seperti modenya itu mode sporty, maka dia punya keamanan yang dibekali dengan rating 5 ATM atau 5 atmosfer. Yang dimana artinya smartwatch ini tuh tahan air sampai tekanan setara kedalaman 50 meter. Jadi ini akan sangat jauh lebih aman dibandingkan dengan smartwatch lain yang rata-rata cuma pakai 1 ATM gitu. Tapi perlu catat, rating 5 ATM ini itu bukan berarti buat diving atau snorkeling laut ya, ataupun aktivitas air yang memang berketerkanan tinggi. Jadi harusnya selama pemakaiannya masih scenario wajar, kayak pakai mandi tadi, asalkan jangan pakai jet begitu, ini harusnya aman banget ya. Masuk ke bagian fitur, maka smartwatch ini sendiri pakai software bikinan dari Hailu itu sendiri, dimana di sini kita bisa akses banyak hal dengan gesture. Dan smartwatch ini pun juga ada navigasi menggunakan touchscreen pada layarnya. Dimana secara UI memang software sendiri dan juga untuk penggunanya bisa dikatakan nggak terlalu banyak berbeda lah dari smartwatch kebanyakan. Banyak navigasi seperti kayak swipe ke atas untuk cek notifikasi, swipe ke bawah untuk cek fitur utama, swipe ke kiri untuk akses aplikasi favorit, swipe ke kanan untuk akses kepada widget-widgetnya. Dan juga memang kita dikasih opsi kalau kita bosan sama watch face-nya, kita bisa ganti dengan gesture tekan dan tahan watch face-nya. Nanti bakal banyak banget pilihan watch face yang menarik yang langsung ada dalam bawaan smartwatch-nya. Lanjut, kita udah bahas navigasi touchscreen, kita lanjut ke bagian navigasi tombol fisik pada crown, pusher atas, dan juga pusher bawahnya. Kita mulai dari pusher atas dulu, dimana untuk pusher atas ini tuh sesuai dengan tulisan power, maka tombol ini berfungsi sebagai tombol power. Dan kalau kita tekan lama, dia bisa untuk mematikan smartwatch ini sendiri. Selain sebagai tombol power, maka kita kalau mengklik 2 kali dalam tempo yang cukup cepat, maka kita juga bisa masuk kepada widget activity. Sementara untuk pusher bagian bawah, nanti di sini sesuai dengan teksnya yaitu sport, maka kita bisa akses kepada menu sport dengan klik sekali. Selain fitur sport, ternyata kita bisa juga akses nih kayak emergency atau SOS dengan tahan sekitar 5 detikan dan juga klik 2 kali untuk akses kepada voice assistant. Pindah ke bagian crown, maka selain berfungsi sebagai tombol utama untuk masuk kepada menu, maka ini bisa juga untuk diputar kepada scrolling dan juga udah dilengkapi dengan haptic feedback. Hal ini bikin sensasi putarnya terasa lebih presisi. Secara keseluruhan, baik navigasi touchscreen maupun tombol fisik ini terasa smooth dan juga responsif tanpa ada kendala berarti. Nah, dari pengalaman navigasi yang oke tadi, kita bakal coba bedah fitur utamanya, di mana Hailu Solar Ultra udah dibekali dengan GPS standalone dengan dual band chip. Jadi bisa dibilang ini bisa tracking activity tanpa perlu terhubung kepada HP kita. Saat kita pakai lari, kita pakai jalan ataupun juga goes, maka data seperti rute, jarak, dan juga pace ini langsung terekam dari jam tangan kita. Ditambah lagi sesuai dengan konsep Empower Your Adventure, maka smartwatch ini pun juga udah mendukung multi-satellite positioning atau multi-GNSS. Seperti contohnya GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, hingga QZSS. Yang dimana ini kombinasinya semua membuat proses locking GPS jadi jauh lebih cepat, jadi lebih stabil di area perkotaan, dan juga tetap akurat di medan outdoor. Dan sektor kesehatan pun juga udah oke banget, karena fitur yang ditawarkan juga cukup lengkap. Mulai dari pemantauan detak jantung 24 jam, sleep tracking, SP02, stress monitoring, hingga monitoring kepada kesehatan wanita. Yang menarik sebenarnya di sini adalah sleep trackingnya yang sudah lebih advance, karena nggak cuma nyatet durasi tidur doang. Tapi dia bisa juga membagi akan fase tidur seperti light, deep, dan juga REM. Dan ujung-ujungnya akan ada namanya sleep score ya. Bahkan dalam kondisi tertentu ini bisa menganalisa kualitas pernapasan saat tidur. Jadi kalau sleep score kita tinggi berarti tandanya kualitas tidur kita tuh bagus banget gitu. Selain fitur kesehatan pun juga untuk aktivitas harian kita nggak usah khawatir karena ada beberapa monitor-monitor standar seperti kayak pantau langkah, kalori, dan juga jarak tempuh. Dan kalau kita yang anaknya olahraga banget, nggak usah khawatir juga karena sudah ada 170 plus fitur olahraga. Mulai dari olahraga indoor, outdoor, naik gunung, sampai berenang. Nah, di mode olahraga renang inilah yang Pichel menemukan hal yang sangat menarik. Dimana saat mode ini aktif,
layarnya tuh akan otomatis terkunci untuk mencegah salah sentuh. Lalu setelah selesai kita bisa tekan tombol power dan mode akan langsung berhenti dan fitur pembuangan air otomatis akan berjalan untuk membantu mengeluarkan sisa air dari dalam smartwatch-nya dan juga kayak contohnya speaker dan area-area sensitif lainnya. Jadi ini akan sangat lebih aman banget dan praktis dipakai buat aktivitas di air. Jadi Hailu sampai mikirin kayak begitu gitu. Berakhir urusan konektivitas yang nge-cover banyak fitur penting juga, maka produk ini udah ngebekalin dengan Bluetooth versi 5.3 yang dipadukan juga dengan BLE atau Bluetooth Low Energy. Nah, secara teknis memang kombinasi ini memungkinkan koneksi yang lebih stabil dan proses pairing yang lebih cepat serta konsumsi daya yang jauh lebih efisien. Dan dengan dukungan ini, maka fungsinya jadi cukup luas, di mana smartwatch ini udah mendukung kayak Bluetooth calling, jadi kita bisa menerima dan melakukan panggilan langsung dari jam tangan kita. Meskipun ini sayangnya masih terbatas untuk panggilan keluar dan juga masih menggunakan telepon biasa dan belum mendukung akan WhatsApp call. Dan kualitas mikrofon serta speakernya pun juga tergolong bagus di kelasnya. Karena pas teleponan suara kita tuh bisa diterima dengan jelas dan bisa nerima suara lawan bicara juga dengan jelas. Pichal sih juga penasaran ya untuk ngecek speaker dari internal smartwatch ini sendiri. Dan waktu kita tes memang dia nggak terlalu cukup kencang ya, itu dimana rata-rata dia cuma di 68,1 desibel dan maksimum cuma mencapai 74,4 desibel. Ya tidak terlalu signifikan seperti speaker pada umumnya, tapi untuk smartwatch harusnya sudah lebih dari cukup. Naiknya lagi dengan Bluetooth-nya sendiri, maka Solar Ultra ini juga sudah bisa connect kepada TWS ataupun earbuds ataupun headset Bluetooth kita langsung dari smartwatch-nya. Udah gitu, menariknya kita juga bisa masukin MP3 ke dalam smartwatch-nya lewat aplikasi yang nanti caranya bakal Pichal jelasin pas kita ngomongin aplikasi. Dengan fitur kita bisa save musik pada smartwatch dan udah bisa connect TWS, jadi bisa bikin kita tuh bener-bener nggak usah repot-repot bawa HP kalau mau jogging sambil dengerin musik. Asal jangan kita melipir ke Alfa terus butuh kris buat bayar minuman ya. Kalau itu susah, harus bawa handphone guys. Ini masih belum mendukung itu tuh. Dan ngomongin soal aplikasi, maka smartwatch ini pun bisa ditandemin dengan aplikasi Hailu Fun, di mana di sini teman-teman bisa download untuk Android dan juga iOS. Dan kalau kita udah lewat dari situ, kita akan masuk kepada menu utama, di mana di sini akan ada menu icon plus di bagian pojok kanan atas ya, di mana ini untuk mengaktifkan fitur pairingnya. Kita tinggal pilih Add Device, lalu cari kategori Sport sampai menemukan Hailu Solar Ultra. Selanjutnya kita tinggal tap dan Bluetooth akan langsung scanning. Jadi ini cepat banget, sekitar 1-2 detik rata-rata pada waktu Pichal coba ngetes. Dan kalau kita sudah terdeteksi, kita tinggal pilih device-nya untuk lanjut pairing, lalu ikutin aja langkah yang ada di dalam aplikasinya. Prosesnya memang simple dan juga nggak ada yang ribet. Dan setelah terhubung, maka di HP kita akan muncul beberapa permission seperti untuk permission Bluetooth dan juga akses lainnya. Ini pastikan semua di-approve ya teman-teman, karena ini sangat penting untuk memastikan semuanya tuh notifikasi, fitur-fitur, semua berjalan dengan maksimal. Dan setelah terhubung kita bisa akses kepada beberapa fitur kesehatan dan juga olahraga. Kayak contohnya beberapa yang tadi teman-teman bisa lihat, dan juga ada bisa gonta-ganti watch face, dan yang terutama bisa masukin musik MP3 kepada smartwatch yang udah Pichal bilang tadi. Caranya pun juga sebenarnya gampang banget, yaitu tinggal kita siapin aja fitur musik MP3-nya, lalu masuk kepada menu music di aplikasi, kita klik add music dan pilih lagu di dalam handphone kita yang mau dimasukkan. Setelah itu kita pilih lagunya dan tekan add to watch. Nanti dia akan ada proses sinkronisasi. Dan kalau sudah selesai, musiknya bisa langsung diputar dari smartwatch tanpa perlu bawa HP. Cuma ya jujur aja, sekarang rasanya agak throwback sih. Soalnya di era sekarang kayaknya udah orang-orang tuh lebih sering streaming daripada download MP3. Kalau kayak kita dulu kan biasanya suka download MP3, beli CD MP3 gitu ya kan. Sekarang kan udah jarang gitu ya. Jadi pas dengar fitur kayak gini tuh kayak ternyata fitur ini masih dipikirin juga ya, masih ada juga ya. Pichal jadi kayak berasa nostalgia banget gitu ya kan. Kayak dikompres jadi 128 kbps biar memorinya bisa masuk banyak gitu kan. Jadi kayak inget-inget isi HP zaman dulu gitu. Lanjut lagi untuk aplikasinya sendiri pun juga sudah mendukung akan sinkronisasi kepada platform pihak ketiga seperti contohnya Health Connect dan juga untuk Strava. Serta dia juga sudah mendukung akan OTA update untuk pembaruan firmware. Baik itu untuk perbaikan bug maupun juga untuk penambahan fitur. Tapi yang perlu diperhatikan adalah saat smartwatch ini di-unpair di aplikasi, maka hampir sama seperti Hailu Watch 4S yang kemarin ya, yang udah Pichal bahas, maka produk ini pun juga bakal otomatis reset kepada setelan pabrik. Jadi semua data di device itu akan langsung terhapus dan harus setup ulang dari awal. Terakhir soal smartwatch ini, maka kita akan bahas soal baterainya, di mana Solar Ultra ini tuh dibekali dengan baterai kapasitas 450 mAh. Secara klaim di atas kertas, maka dia katanya bisa bertahan hingga kurang lebih 12 hari dalam pemakaian normal dengan 24 jam heart rate monitoringnya aktif. Nah, ngeliat klaim begitu, maka seperti biasa Pichal langsung tes real time penggunaannya, biar kita nggak cuma sekedar ngomong doang. Dan di pengetesan kali ini, Pichal bakal pakai skenario yang cukup berat, di mana kita aktifkan kayak always on display, kita monitoring aktivitas dan kesehatan nyala, serta brightness-nya kita bikin mentok di 100%. Dan setelah dites, ternyata baterainya bisa tahan di kurang lebih 6-7 hari guys. Jadi,
Ya memang agak sedikit di bawah dari klaimnya tadi 12-an hari, tapi ini udah oke, mengingat kita pakai skenario yang tergolong berat. Kalau kita pakai skenario yang mungkin lebih santai, bisa jadi mungkin lebih dibandingin angka yang diklaim sama mereka sih. Tapi perlu diingat juga, karena kalau baterainya menyentuh 10%, maka smartwatch ini akan otomatis masuk kepada mode low battery, di mana beberapa fitur kayak contohnya GPS, telepon, dan juga pemutaran musik akan dibatasi untuk menghemat daya smartwatch-nya. Nah, dengan angka ketahanan baterai tadi, maka teman-teman mungkin cuma perlu charging sekitar 1-2 minggu sekali. Jadi ini udah aman banget, terutama buat kita yang enak, kayak brand-brand gede tuh harus di-charge setiap hari gitu. Dan kalau kita ngomongin soal charging, maka di sini nggak lupa juga kita tes kecepatan dari chargingnya. Dan Pichel bakal charging pakai kabel bawaannya yang kita colok kepada charger dengan kapasitas hingga 30 watt. Dan pada waktu kita monitor, maka daya yang masuk tuh terpantau stabil di kisaran hanya 2 watt saja. Maka tapi pas udah 97%, maka sayangnya wattnya tuh nggak ada aliran yang terbaca lagi. Diangkat udah penuh, cuma ya pas Pichel lihat jamnya kok masih pengisian gitu. Nambah ke 98, ke 99, dan akhirnya full di 100% dengan total waktu di 1 jam 55 menit. Ya proses charging memang bisa dibilang lancar lah, nggak ada terlalu drama-drama yang berarti. Cuma ya anomali tadi aja, pas udah 97% malah nggak kebaca ngalirin daya lagi gitu. Ya bisa jadi mungkin salahnya di cokteknya juga kali ya, karena mungkin terlalu kecil daya yang masuk sehingga nggak kebaca gitu. Bisa jadi nggak so-so-zone, ya udah. Overall, menurut pribadi Pichel, Halo Solar Ultra ini adalah sebuah smartwatch yang sporty banget dengan build yang sudah terasa premium dan fitur yang benar-benar lengkap untuk kelas di harganya. Baik sisi olahraga, kesehatan, sampai kebutuhan harian, ini udah oke banget. Yang paling punya kelebihan di desainnya palingnya cuma solid dengan desain frame metal dan juga layar AMOLED yang tajam banget tampilannya. Udah gitu dia juga udah punya GPS yang standalone dan juga dual band dengan dukungan multi GNSS yang akurat banget, terutama buat kita yang anaknya outdoor banget. Di sisi lain, fitur kesehatan yang cukup advance serta konektivitas yang maksimal membuat menurut Pichel sudah tick the box lah. Jadi kalau kayak option to-do list tuh dia udah tick the box yang cukup banyak. Beberapa fitur mulai dari kayak Bluetooth calling, koneksi ke TWS, sampai ke simpan dan juga putar musik langsung dari smartwatch-nya membuat Pichel juga cukup kaget sih gitu ya. Dan di sisi lain, daya tahan baterainya yang juga tergolong kuat dan masih aman untuk pemakaian beberapa hari, ini juga membuat kita nggak perlu sering-sering nge-charge. Tapi menurut Pichel biar fair, maka di sini ada salah satu catatan yang menurut Pichel cukup krusial, yaitu hampir sama seperti Halo Watch 4S kemarin, maka produk ini juga akan otomatis reset kepada setelan pabrik saat ini di unpair dari aplikasinya. Jadi semua data yang mungkin kita udah simpen, setting, preferences segala macam ini akan hilang dan kita harus setup ulang dari awal. Jujurnya itu ya, ini akan sangat ribet dan bakal mengganggu, terutama kalau kita yang mungkin ada data-data yang mungkin cukup private kita taruh dalam smartwatch kita dan nggak sengaja ke unpair, ini bakal PR banget sih. Tapi terlepas daripada itu, kalau ditanya produk ini recommended atau nggak, menurut Pichel sih recommended sih. Dan kalau ditanya cocok buat siapa, maka smartwatch ini cocok buat kita yang anaknya outdoor banget, anaknya aktivitas banget. Dan juga butuh GPS internal yang akurat sehingga untuk bisa memastikan kita trackingnya jelas gitu ya. Dan juga buat kita yang mungkin hobi berenang, ini juga menurut Pichel juga cocok banget ya. Dan kalau teman-teman sampai titik ini bertanya, udah bang gua ngerti fiturnya lengkap, banyak segala macam, harganya berapa? Nah, harganya sendiri, maka smartwatch ini dibanderol di harga 900 ribuan aja. Dan ini sudah tersedia di aneka toko hijau ataupun toko oranye, teman-teman bisa lihat. Dan kalau teman-teman mau lihat lebih jauh, jangan lupa untuk cek link di kolom deskripsi kita di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus juga cek sosial media serta website Pichel Media Group melalui link di deskripsi. Jangan lupa, Pichel mau ingetin ya, di like, di share, di subscribe, di share kepada teman-teman di angkatan, di komplek, di keluarga, di tetangga, segala macam. Di share aja pokoknya. Masalah emosi ya itu urusan kalian ya. Yang penting di share aja dulu. Jangan lupa juga untuk mampir juga ke YouTube channel yang lain di bawah Pichel Media Group, di mana ada Pichel Main Game yang dimana ini bahas game konsol, dan juga PMG Fams yang bahas soal Pichel serta keluarga, dan juga Pichel Tosam yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Bagus ya, jadi kayak bisa berenang, bisa pakai smartwatch ya kan, kayak itu smartwatchmu nggak mati gitu kan, nggak rusak. Sorry bro, Halo Solar Ultra bro, Anda kurang jauh mainnya gitu kan.